Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba, cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung. Mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh. Sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban. Aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan pikirnya. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat. Akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan.
Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana, "Sedang ada apa di sana?" Tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib." Jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" Tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia. Dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut, "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu." Desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsam ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsam dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsam ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsam selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsam, kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. "Apakah boleh aku menghabiskan balsam ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya.
Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan 2 pertanyaan kepada para menterinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap 2 rahasia alam. Mohon ampun Baginda. Apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" tanya Abu Nawas. Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda. Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia. Bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar? Tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang, sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak. Tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda. "Apa itu wahai Paduka?" tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang, aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas." Kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan, sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya. Tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini.
Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak bisa bertelur ia akan diberi hukuman," jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja, karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air, dan kemudian kembali naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam, kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air, ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda mengangguk memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur? Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina, karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan." "Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan pemandian, sedang Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka.